Kasih oleh Tuhan. Minggu ini hati kita semua bersedih. Saya ikut bersedih dengan 3 keluarga yang kehilangan kekasih mereka yang tercinta. 3 saudara kita seiman telah dipanggil pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Yang pertama adalah papanya Vicky, Bapak Haryono Sutanto, pulang ke rumah Bapa pada hari Minggu yang lalu, April 11, dalam usia 64 tahun. Kami semua ikut bersedih dengan keluarga Vicky Sutanto dan Yuyun Leong yang di sini, dan juga keluarga yang di Indonesia, mamanya, adik-adiknya, dan semua keluarga yang ada di sana. Yang kedua adalah Saudara Jacob Atmojoyo. Dia adalah salah satu founder dari Indonesian Good News Church. Dipanggil pulang ke rumah Bapa pada hari Selasa lalu, April 13, dalam usia 50 tahun. Kami semua ikut bersedih dan rasa shock, kaget sekali. Khususnya ikut bersedih bersama mamanya Jacob yang masih sakit dan adiknya Jane dan semua keluarga yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Om Tan Siu Pin, papanya Andi Tan, yang beberapa bulan lalu kita rayakan ulang tahunnya yang ke-100. Dia telah berpulang ke rumah Bapa pada hari Rabu kemarin, April 14. Kami semua juga ikut bersedih bersama keluarga Andi Tan di sini dan keluarga besar Om Tan, baik yang di Indonesia, di China, dan dimanapun mereka berada. Saudaraku yang kekasih, secara manusiawi, kita merasa shock, kaget mendengar berita duka cita yang beruntun ini. Sebab kita memiliki emosi, memiliki perasaan, kehilangan orang yang kita kasihi. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita bisa menangis, mengeluarkan air mata kesedihan. Seperti Tuhan Yesus pun menangis ketika Lazarus mati. Itu wajar bagi orang-orang yang normal. Orang Kristen boleh mengekspresikan perasaan sedih dengan menangis dan mengeluarkan air mata. Boleh bersedih hati. Namun saudara, secara rohani, kita orang-orang percaya akan diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan penghiburan oleh Tuhan secara sempurna. Sehingga kita tidak bersedih berlarut-larut. Seperti orang dunia, orang yang tidak percaya, yang tidak punya pengharapan. Atau yang mengekspresikan kesedihannya dengan cara-cara yang salah atau cara-cara negatif. Tidak, sebab kita adalah orang-orang percaya. Sebab Tuhan kita akan memberikan penghiburan yang sempurna. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita akan memberikan penghiburan. Sebab Dia adalah roh penghibur yang sejati, yang diam di dalam kita selama-lamanya. Juga melalui firman Tuhan yang benar, yang tanpa salah, dan yang kekal sifatnya. Kita yang bersedih hati, khususnya keluarga yang ditinggalkan, akan mendapatkan penghiburan yang sempurna. Itu yang mau kita pelajari malam hari ini. Tema khotbah hari ini adalah penghiburan yang sempurna. Kata-kata manusia terbatas, namun firman Tuhan tidak terbatas. Kata-kata manusia tidak mampu menghibur secara sempurna. Hanya firman Tuhan yang mampu memberikan penghiburan yang sempurna. Sebab itu malam ini kita akan belajar firman Tuhan dan mohon Tuhan mencurahkan penghiburan yang sempurna kepada kita semua, keluarga besar IGNC dan keluarga besar saudara-saudara kita yang sedang berduka cita, khususnya yang sedang bersedih hati sekarang ini. Mari kita membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudaraku, dari bacaan firman Tuhan di atas, kita akan belajar 3 penghiburan yang sempurna yang diberikan oleh firman Tuhan bagi kita, khususnya tentang rahasia kematian yang dibukakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menggenapkan keselamatan bagi kita. Dengan firman Tuhan ini, kita diminta untuk saling menguatkan dan saling menghibur dengan perkataan-perkataan seperti ini di masa-masa kedukaan seperti yang kita alami bersama-sama di minggu ini. 3 penghiburan yang sempurna itu adalah 1, di ayat 14b, mereka yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Ini persis seperti kata Tuhan Yesus kepada penjahat di samping salib waktu Yesus disalibkan dengan 2 penjahat di kanan dan kiri. Salah satunya percaya kepada Tuhan Yesus dan Yesus berkata, hari ini juga kau akan bersama-sama aku di Firdaus, yaitu di sorga. Jadi, mereka yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, ketika meninggal pada detik yang sama, dia akan dijemput, rohnya akan dijemput oleh Tuhan Yesus, langsung menuju ke sorga yang mulia, yaitu rumah Bapa. Puji Tuhan, ketiga saudara kita yang meninggal dunia sudah di dalam Yesus. Dan kita tahu pasti mereka telah berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang ada di sorga, yang kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Yesus telah mati bagi mereka, menanggung semua hukuman dosa mereka. Dan Tuhan Yesus telah bangkit menjamin garansi hidup yang kekal bagi mereka. Saya bersyukur sekali ketika di Jakarta tahun lalu saya sempat mengunjungi Pak Haryono yang sakit di rumah sakit, papanya Vicky, dan ngobrol-ngobrol dan meneguhkan kembali keselamatannya. Saya bertanya langsung apakah Bapak sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan yakin 100% bahwa Bapak sudah selamat. Dia dengan tanpa ragu mengatakan, ya, yakin 100%. Lalu saya tanya, kalau Tuhan menjemput ke sorga, apakah sudah siap? Dan Pak Haryono menjawab, ya, sudah siap. Dia betul-betul confirm keselamatannya dan kesaksiannya mantap sekali. Kalau Tuhan mau sembuhkan, puji Tuhan. Tuhan tidak sembuhkan, dia sudah siap. Dia tidak takut meninggal, dia tidak takut dijemput oleh Tuhan Yesus ke sorga. Ini sebuah kesaksian yang sangat-sangat baik dari Bapak Haryono Sutanto. Jacob adalah remaja kami di GKJMB Greenfield, Jakarta. Saya mengenal dia sejak dia di remaja. Dia aktif melayani dengan beberapa teman-teman remaja. Sampai kemudian di Amerika ketemu lagi dan sama-sama melayani di Komisi Pemuda. Dan kemudian tahun 2006 dia menjadi salah satu pendiri IGNC bersama dengan rekan-rekan lainnya. Dia sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan Yesus dan di dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur bulan lalu masih sempat ketemu dia beberapa kali. Jacob kerja di Las Vegas dan sempat bolak-balik ke LA, dan ketika saya katakan IGNC lampu sorotnya rusak, dia datang beberapa kali bersama dengan
teman-temannya memperbaiki, menyelesaikan lampu sorot yang rusak. Dia mensupport IGNC. Bahkan Jacob merencanakan akan mengajar teman-teman gereja yang kalau mau belajar editing video. Namun sayang sekali kemudian dia kembali ke Las Vegas mengikuti show di sana, ada pekerjaan juga di sana, dan dia terkena virus COVID-19 dan harus meninggalkan kita kembali ke rumah Bapa. Sebuah berita yang sangat shock, mengagetkan semua kita. Dia masih muda, usia 50. Tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tugasnya di bumi ini sudah selesai, dan rumahnya di sorga sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, disiapkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan menjemput dia. Di mata Tuhan, umur panjang dan umur pendek sama saja, sebab hidup manusia tidak tergantung dari berapa panjang saudara hidup, tapi tergantung nilainya. Apakah saudara sungguh di dalam Tuhan Yesus? Apakah saudara sungguh melakukan pekerjaan Tuhan, setia melayani pekerjaan Tuhan sampai akhir? Tan Chiu Pin adalah jemaat yang mula-mula di IGNC ketika masih di Duarte Inn pada awal-awal IGNC. Dia setia mendengar firman Tuhan dan kemudian dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia dibaptiskan di IGNC sebagai salah satu anggota jemaat yang paling senior. Dia setia mengikuti ibadah, walaupun kita harus pindah ke beberapa tempat sampai kemudian ke Baldwin Park. Sampai masa pandemi dia harus di lockdown, tapi puji Tuhan dia tetap semangat mengikut Tuhan, percaya Tuhan, dan Tuhan mendengar doa keluarga, juga doa kita semua. Kalau boleh dia mencapai 100 tahun dan boleh merayakannya. Dan Tuhan izinkan dia berusia 100 tahun. Beberapa bulan yang lalu, tanggal 9 bulan Januari Imlek. Dan kita rayakan bersama walaupun online. Sebuah kesaksian yang sangat baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus dengan tegas berkata di Yohanes 14 ayat ketiga, bahwa dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Dan ketika saudara kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, dan rumah mereka telah siap, itu sebabnya Tuhan Yesus datang menjemput mereka. Mereka kembali ke rumah Bapa dengan sukacita dan bahagia. Bagi kita yang ditinggalkan, memang ada rasa sedih, sebab kita di sini, kita kehilangan. Tapi bagi mereka yang berpulang ke rumah Bapa adalah sebuah sukacita dan bahagia yang tak terkatakan dengan kata-kata manusia. Sungguh sebuah kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus juga berjanji bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, dan kelak Tuhan Yesus sendiri akan datang menjemput kita ke sorga kalau sudah tiba gilirannya. Amin. Siapkah saudara? Jadi jelaslah bahwa orang yang meninggal dunia itu rohnya nggak gentayangan. Atau nanti berubah lagi jadi binatang atau jadi manusia lain yang lebih susah atau yang lebih tidak susah. Reinkarnasi berulang-ulang, recycle. Tidak. Itu teori. Tapi bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus akan langsung ke sorga. Itu fakta, itu kenyataan. Sebab Yesus bangkit kembali dari kematian dan membuktikan itu. Bagi yang tidak percaya akan dimasukkan ke dalam penjara roh atau kerajaan maut, menunggu penghakiman yang terakhir. Jadi saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya minta dalam nama Tuhan Yesus, rendahkanlah hatimu. Terimalah Tuhan Yesus, percayalah kepadanya sebagai juru selamatmu dan Tuhanmu. Hari ini juga, sebab engkau tidak tahu hari besok, jangan menunda. Kamu tidak tahu kapan waktumu akan dipanggil meninggalkan dunia ini. Saya rindu melalui kejadian berpulangnya ketiga saudara kekasih kita, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada buah-buah jiwa untuk kerajaan sorga. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini dengan rela hati dan rendah hati, mau percaya dan menerima Tuhan Yesus. Bagi kita yang sudah percaya, kita harus siapkan diri kita.
Kapanpun Tuhan panggil, kita harus siap. Sebab kita tahu kemana kita akan pergi. Kembali ke rumah Bapa yang bahagia, yang sukacita selama-lamanya. Yang kedua, penghiburan yang kedua di ayat ke-15, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkitkan. Kenapa? Sebab mereka mendahului kita meninggal. Jadi mereka kelak akan bangkit dulu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Ketika malaikat meniupkan sangkakala. Ketika hari kiamat Yesus datang sebagai hakim. Segala hakim, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Dia akan mengadili seluruh umat manusia. Pada saat itu, orang-orang yang kita kasih yang meninggal mendahului kita akan bangkit terlebih dahulu. Mereka akan menerima tubuh kebangkitan yang baru, yang mulia, yang indah, yang sempurna, yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, semua kesusahan, semua sakit penyakit, semua penderitaan mereka yang mendahului kita meninggal telah berlalu dan digantikan dengan tubuh yang sempurna. Inilah penghiburan yang sejati, bukan? Waktu di Jakarta ngobrol-ngobrol dengan Pak Haryono, dia bilang, Pak, sebenarnya saya tidak takut soal meninggal. Yang saya takut itu sakit. Kalau boleh, sakit ini dikurangi oleh Tuhan. Ya, dia walaupun sakit masih bisa ngobrol dengan santai. Puji Tuhan. Dan kini setelah dia dipanggil kembali ke rumah Bapa, Tuhan men-stop semua sakitnya, bukan? Tuhan menyelesaikan kesakitannya di muka bumi ini. Sebab di sana di sorga tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit, tidak ada ketakutan sakit. Dan dia mengalami sukacita dan bahagia yang sempurna. Puji Tuhan. Bagi kita yang masih hidup, kitalah yang akan menghadapi berbagai kesusahan, sakit penyakit, stres, cobaan, tantangan, dan penderitaan. Tapi saudaraku, bersabarlah dan tabahlah. Semua itu hanya sementara saja. Suatu hari akan berlalu. Kelak di sorga semua penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, dan apapun kesulitan yang kita alami di muka bumi ini akan berlalu. Bahkan air mata kita pun akan dihapus oleh Tuhan yang maha baik, maha sempurna. Itu sebabnya tadi kesaksian pujian Melki ngambah sangat indah, bukan? Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan itu maha baik. Dia tidak pernah salah. Itu sebabnya jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah tuduh Tuhan, marah kepada Tuhan, atau ngambek atau menolak Tuhan. Jangan. Banyak hal kita tidak mengerti, tapi suatu hari kita akan mengerti. Banyak hal kita tidak mengerti, tapi Tuhan tidak pernah salah. Kita harus yakin bahwa semua keputusan Tuhan dan kedaulatan Tuhan itu adalah yang terbaik buat yang meninggal dunia dan juga terbaik bagi kita yang ditinggalkan di muka bumi ini. Selalu ada pelajaran yang akan kita pelajari. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Penghiburan yang ketiga, ayat 17a. Kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka, menyongsong Tuhan di angkasa. Artinya, kita kelak akan bertemu lagi bersama-sama dengan kekasih kita yang sudah meninggal mendahului kita. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kita meninggal sebelum Tuhan Yesus datang kembali, berarti roh kita akan langsung ke sorga. Dan di sana bertemu dengan orang-orang yang kita kasih yang mendahului kita. Kalau kita belum meninggal waktu Yesus datang kedua kali, maka tubuh kita yang lama ini akan diubah dalam sekejap mata menjadi tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Lalu akan diangkat di angkasa, bertemu dengan mereka yang dibangkitkan mendahului kita. Juga dengan tubuh kebangkitan, tubuh yang baru. Dan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi kesimpulannya, kita pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita ke sorga. Oh, puji Tuhan, ini juga adalah sebuah penghiburan yang sempurna, bukan? Bahwa perpisahan kita dengan kekasih kita hanyalah sementara saja.
Kelak kita pasti akan bertemu kembali. Sebab itu kesedihan kita tidak boleh berlarut-larut, kata firman Tuhan. Saya puji Tuhan menerima berita dari Jane Atmojoyo, adiknya Jacob. Di dalam kesedihan dia bilang, ikut bersyukur sebab Jacob telah kembali ke rumah Bapa dan ketemu papanya di sana. Puji Tuhan. Jadi, kalau masih tinggal di bumi ini ketemu mamanya, kalau meninggal ketemu papanya. Sebuah hal yang bahagia dan sukacita, bukan? Walaupun kita yang ditinggal merasa sedih dan kehilangan. Dan tidak mengerti kenapa masih muda harus dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus sendiri meninggal usia 33,5 tahun. Waktu tidak menjadi persoalan. Tetapi hati yang mengasihi Tuhan, kualitas hidup, isi hidup, makna hidup, itulah yang terpenting. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini menghibur kita sekalian, menguatkan kita sekalian, khususnya ketiga keluarga duka yang sedang bersedih hati. Janganlah seperti orang yang tidak beriman, yang bersedih hati tanpa pengharapan. Sebagai orang Kristen, kita berbeda dengan orang-orang dunia. Kita berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Kita menangis, oke. Kita bersedih, oke. Tapi dengan pengharapan yang sejati. Dengan pengharapan yang kekal. Sebab Tuhan memberikan penghiburan yang sempurna. Mari kita berdoa agar ketiga keluarga saudara-saudara kita yang berduka sungguh-sungguh dihibur dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang sempurna. Dihibur oleh Roh Kudus, Roh penghibur yang sempurna, yang kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di tengah-tengah kesedihan dan duka cita kami bersyukur kepadamu sebab firman-Mu sempurna, firman-Mu tidak pernah salah. Sebab Engkau selalu baik, selalu maha kasih, maha benar. Kedaulatanmu, otoritasmu melampaui pikiran, perasaan, pengetahuan, dan apapun yang kami punya, ya Tuhan. Sebab itu kami mau datang bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan keluarga Vicky Sutanto di sini, dan keluarga yang ada di Indonesia, khususnya mamanya dan adik-adiknya, ya Tuhan. Curahkanlah penghiburan dan kekuatan yang sempurna. Agar melalui peristiwa ini, seluruh keluarga lebih teguh imannya. Seluruh keluarga lebih mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Dan bila ada keluarga yang belum percaya, biarlah melalui peristiwa ini, mereka pun boleh menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami juga berdoa bersama-sama untuk keluarga Jacob Atmojoyo, khususnya mamanya yang masih sakit, yang juga harus berhadapan dengan COVID-19 dan juga ginjalnya yang harus cuci darah. Tuhan kasihani. Selain beri penghiburan, Tuhan memberikan kesembuhan dan mujizat-Mu. Kami berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, jamahlah dia dan sembuhkan dia Tuhan. Juga adiknya, Jane Atmojoyo, Tuhan, Kau memberikan kekuatan ekstra, memberikan semangat hidup, memberikan kesehatan, dijauhkan dari semua virus, dan tolong dia tetap bisa kuat menemani mamanya. Juga semua keluarga di Indonesia, Tuhan berikan penghiburan yang sempurna. Kami berdoa untuk keluarga Anditan yang di sini, juga adik-adiknya yang di sini, juga saudara-saudara lain yang di sini, dan keluarga besar Om Tan di Indonesia, di China, dan di tempat-tempat lain. Tuhan tahu di mana satu persatu kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah penghiburan yang sempurna, berikanlah kekuatan. Biarlah melalui peristiwa kepulangan Om Tan, seluruh keluarga di tengah-tengah kesedihan boleh tetap bersandar, berharap, dan beriman kepadamu. Kalau ada keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, biarlah melalui kepulangan Om Tan, ya Tuhan, imannya boleh menjadi teladan bagi anak, cucu, cicit di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang menghibur dan memberikan iman, anugerah keselamatan bagi mereka yang belum percaya, agar mereka pun boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan rencana untuk funeral bagi Om Tan yang masih akan diatur.
oleh Andi bersama dengan pihak rumah duka. Tuhan Kau menolong agar semua berjalan dengan baik. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa syafaat untuk adik sepupu dari Lilia, Titi, yang ada benjolan di otaknya. Tuhan Kau menjamah, kami dengar ada kemajuan. Tuhan pulihkan dia dengan mujizat-Mu. Dan ya Tuhan, berikanlah dia iman untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, Tuhannya. Dan keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan pun boleh diselamatkan. Kami terus doakan abang iparnya Sebi, Niko, untuk pemulihan sesudah operasi otaknya. Dan kami juga doakan untuk paru-parunya. Tuhan kasihani dia. Tuhan juga jamah dan beri mujizat-Mu. Kami doakan adik Bu Evi Tamarindang, Walter Liando di Jakarta, yang diopname. Tuhan Kau menjamah dan menyembuhkan dia. Dan biarlah melalui kesembuhannya nama-Mu dimuliakan. Dan keluarga kalau ada yang belum mengenal Tuhan, boleh datang percaya kepada Tuhan. Kami terus doakan Arthur Palar. Ya Tuhan, Kau sedia mengasihani dia, menjamah, menyembuhkan dia semua luka-luka di pikirannya, di batinnya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan mujizat-Mu digenapkan atas dirinya, bahkan dia kelak boleh menjadi hamba-Mu yang melayani dengan efektif dan produktif untuk kerajaan Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang dalam pemulihan. Tuhan, Kau sedia yang mengasihani dan memulihkan secara sempurna Tony Haraha, Pak Agung, Budi Sayogyo yang harus terus minum obat kemo, Cirita untuk punggungnya, Ibu Nina untuk punggung dan kakinya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan dan terus pakai dia secara heran. Untuk Irma, untuk imun sistemnya ya Tuhan, Kau sedia yang menumpangkan tangan-Mu dan beri kuasa mujizat-Mu Tuhan agar nama-Mu dimuliakan. Juga untuk hamba-Mu ya Tuhan, untuk pemulihan setelah operasi kecil di retina mata kiri, Tuhan Kau beri kesembuhan yang total agar tidak mengganggu pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Juga saudara-saudara lain yang tidak kami sebutkan satu persatu yang lemah tubuh, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah dengan bilur-bilur-Mu dan kuasa darah-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan para senior kami, untuk Om Pol Wardana, agar dia tetap sehat dan kuat dan semangat di dalam melayani Tuhan, khususnya untuk anggota-anggota Evergreen. Dan dia akan dibantu oleh Pak Agung, Tuhan Kau sendiri yang memberkati dia, memakai dia, boleh memuridkan Pak Agung, melayani bersama-sama. Kami doakan Tante Lena yang kakinya lemah, Tuhan kuatkan, yang gejala Alzheimer, Tuhan berikan dia daya ingat yang kuat. Dan Tuhan dia sulit menelan makanan, Tuhan jamah isofagusnya agar dia boleh menikmati setiap hari yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Berkati semua senior kami dan saudara-saudara kami yang mengambil suntikan vaksin. Tuhan Kau menjauhkan mereka dari sakit penyakit, menjauhkan mereka dari side effect, dan Tuhan memberkati supaya sungguh-sungguh ada antibodi yang kuat untuk menahan semua virus sakit penyakit. Kami doakan Tante Lucy, dia diberikan kesehatan, tetap semangat dan kuat dalam mengikut Tuhan. Kami menyerahkan semua senior-senior yang lain, Tuhan Kau sendiri yang menyertai dan memberkati Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet. Ya Tuhan, Engkau jaga dan lindungi mereka satu persatu. Dalam kesendirian mereka Tuhan temani. Dalam kelemahan mereka Tuhan beri kekuatan. Juga Om Andi, Tuhan jamah kelemahan tubuhnya. Om Budi Pualamsyah, Tuhan berikan kekuatan pada kakinya. Om Caihi, Ciswa, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Dan berkati juga Andrew anaknya. Kami serahkan Ko Chun Hong dan Ci Eti. Tuhan memberkati iman mereka, kesehatan mereka. Ci Huain dalam kelemahannya, Ci Meiling, Tuhan Kau sembuhkan dan pulihkan dengan kuat kuasa-Mu. Ci Airin, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan juga. Dan semua senior-senior lainnya yang tidak kami sebutkan namanya, Tuhan tahu satu persatu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, lindungilah mereka dan pelihara mereka. Kalau Tuhan beri panjang umur, biarlah mereka tetap melayani melalui doa untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Berkati anak, mantu, cucu, keluarga mereka satu persatu, supaya mereka takut akan Tuhan, hidup tahu berbakti dan melayani orang tua dan memelihara orang tua.
Tuhan. Kami berdoa untuk semua teman-teman yang setiap hari harus bekerja keluar rumah, yang jadi nurse di rumah sakit, di convalescent, di klinik, di laboratorium, juga yang bekerja di transportasi, di bidang makanan, di pabrik, di home care, yang harus masuk kantor, dan semua yang esensial yang harus bekerja keluar rumah. Tuhan lindungi, pelihara. Jauhkan dari semua virus, sakit, penyakit, dari pandemi yang belum berlalu. Tuhan kasihani, Tuhan berkati juga keluarga mereka satu persatu, agar tetap sehat dan kuat, dan boleh setia kepada Tuhan, dan tetap bertahan. Anak-anak kami yang sekolah masih online, ya Tuhan berilah mereka semangat. Walaupun sebagian sudah jenuh, Tuhan menolong dan memberkati studi mereka. Kami menyerahkan para majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC. Tuhan, Engkau sendiri yang pelihara satu persatu, sehat secara jasmani dan rohani, tetap kompak dan sukacita, mengikut Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, memelihara semangat persaudaraan dan saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Amerika dalam pemulihan pandemi, khususnya dalam vaksinasi nasional yang sempat tertunda. Tuhan menolong supaya boleh berjalan dengan baik, dan kami berdoa Tuhan juga beri kebangunan rohani dan kebangkitan moral, khususnya para liberal boleh bertobat kembali kepada firman Tuhan. Kami doakan Indonesia juga dalam program vaksinasi nasional, juga dalam mensejahterakan rakyatnya di sana. Berkati Pak Jokowi dan seluruh aparatur negara dari pusat sampai daerah, supaya mereka takut akan Tuhan dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Berkati keluarga handai tolan kami di sana yang sudah percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, biar dengan cara dan waktu Tuhan mereka mendengar Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan satu demi satu. Kami berdoa untuk pekabaran Injil di mana-mana di seluruh permukaan bumi, khususnya 2/3 penduduk dunia yang belum diselamatkan. Tuhan kasihanilah, biar mereka ada kesempatan mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Berkati pekabaran Injil lewat berbagai macam cara, lewat medsos, lewat literatur, lewat cara-cara lain. Berkati gereja-gereja orang Kristen, penginjilan pribadi. Tuhan menolong supaya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Saat ini kami datang menyerahkan pergumulan kami secara pribadi masing-masing. Ya Tuhan, saudara-saudara kami yang diam-diam berdoa, yang mengikuti acara ini online dan sedang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu, setiap pergumulan pribadi. Tuhan, Engkau sendiri yang tahu, entahkah sakit penyakit, kelemahan tubuh, entahkah finansial, pekerjaan, entahkah sekolah, bisnis, entahkah itu teman hidup, status imigrasi, dan berbagai macam pergumulan lainnya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, bukalah jalan. Mereka yang terikat dengan berbagai macam belenggu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, patahkan semua ikatan dan belenggu itu ya Tuhan. Entahkah itu pornografi, perjudian, entahkah itu sakit hati, kepahitan, dan berbagai macam ikatan belenggu yang mengganggu pertumbuhan rohani dan kesehatan mental dan jiwa. Tuhan kasihani dan Tuhan sembuhkan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami berdoa bersyukur dan meminta berkat, meminta mujizat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter, Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Amin.
untuk Vicky Sutanto dan keluarga di sini dan di Indonesia, juga untuk Jane Atmojoyo dan mamanya dan keluarga di Indonesia, dan keluarga Anditan di sini dan juga di Indonesia dan di China dan di mana-mana, dan keluarga besar Untan. Saya atas nama keluarga dan atas nama majelis dan seluruh jemaat IGNC menghaturkan simpati yang sebesar-besarnya, dan kami terus mendoakan agar Tuhan mencurahkan penghiburan yang sempurna bagi saudara sekalian. Dan saya umumkan bahwa PRT setiap Jumat dan ibadah Minggu sore jam 6 masih tetap akan online, sedangkan ibadah pagi setiap hari Minggu jam 11 sudah reopen. Jadi bagi saudara-saudara yang sehat, yang tidak sakit, yang diberi kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan, mari beribadah bersama-sama di ibadah Minggu pagi jam 11. Warta lainnya silakan lihat di WhatsApp masing-masing. Tuhan memberkati saudara. Selamat malam.